Mungkin kita sering merasa tidak dihargai. Merasa seperti kehadiran kita tidak berarti apa-apa. Padahal kita sudah berusaha menjadi orang yang baik. Sudah mencoba jujur, terbuka, dan membantu orang lain. Tapi tetap saja, kita merasa diabaikan, disepelekan, atau bahkan dilupakan. Dan kita pun mulai bertanya-tanya, apa yang salah? Kenapa semua terasa tidak adil? Padahal kadang, kita sendiri yang tanpa sadar menurunkan nilai kita di mata orang lain. Ada 4 hal yang sering kita lakukan tanpa berpikir panjang, dan justru itu yang membuat orang tidak lagi melihat kita sebagai pribadi yang kuat dan berharga. 4 hal ini mungkin terlihat sepele, tapi dampaknya begitu dalam membentuk citra kita di hadapan dunia. Yang pertama adalah kebiasaan oversharing. Kita bercerita tentang semua hal dalam hidup kita ke orang lain, mulai dari yang penting sampai yang sangat pribadi. Kita merasa dengan bercerita, kita akan mendapat simpati. Tapi nyatanya, tidak semua orang peduli. Bahkan banyak dari mereka hanya mendengar karena ingin tahu, bukan karena benar-benar peduli. Orang-orang punya hidupnya masing-masing. Mereka punya beban dan masalah sendiri. Ketika kita terus membagikan semua isi hati kita, kita terlihat rapuh. Kita jadi terlihat seperti orang yang tidak bisa mengelola emosi sendiri. Dan itu membuat nilai kita turun. Padahal, tidak semua hal perlu diumbar. Ada hal-hal yang sebaiknya hanya kita dan Tuhan yang tahu. Menyimpan sebagian cerita hidup untuk diri sendiri bukan berarti tidak jujur. Justru itu adalah bentuk kedewasaan. Kita tahu batas. Kita tahu kapan harus berbicara dan kapan harus diam. Kita tidak menjadikan orang lain sebagai tempat sampah emosi, karena kita menghargai mereka sebagaimana kita ingin dihargai. Hal kedua adalah kebiasaan overreacting. Sedikit-sedikit emosi, sedikit-sedikit tersinggung, semua dikomentarin, semua dibesar-besarkan. Kita mungkin merasa sedang memperjuangkan harga diri, tapi di mata orang lain, kita hanya terlihat tidak punya kontrol diri. Dan orang yang tidak punya kontrol diri, akan sulit dipercaya, sulit dihormati. Orang yang bernilai tinggi tahu kapan harus bereaksi. Mereka tahu bahwa tidak semua hal pantas mendapat perhatian. Kadang, diam itu lebih kuat daripada 1000 kata. Kadang, ketenangan jauh lebih memukul daripada kemarahan. Dan hanya orang yang dewasa yang bisa memilah mana yang penting dan mana yang hanya sekadar angin lalu. Jika kita mudah tersulut, orang akan tahu bahwa kita bisa dipancing. Kita seperti tombol yang mudah ditekan. Dan ketika orang tahu tombol kita, mereka bisa dengan mudah memainkan kita. Kita pun kehilangan kendali atas diri kita sendiri. Dan saat itu terjadi, perlahan harga diri kita akan memudar di mata mereka. Hal ketiga adalah kebiasaan mengeluh di sosial media. Kita berpikir bahwa dengan menulis semua rasa sakit dan keluhan kita, kita akan mendapatkan dukungan. Tapi kenyataannya, dunia tidak sepeduli itu. Dunia tidak akan berhenti hanya karena kita sedang lelah. Dunia tidak akan berubah hanya karena kita sedang menangis. Mengeluh terus-menerus hanya akan menunjukkan bahwa kita tidak punya kontrol atas hidup kita. Orang akan melihat bahwa kita tidak punya solusi, hanya keluhan. Kita tidak punya kekuatan, hanya ratapan. Dan itu, bukannya mengundang simpati, justru membuat orang menjauh. Tidak ada yang ingin dikelilingi oleh energi negatif terus-menerus. Lagi pula, semua orang punya masalah. Tapi yang membedakan adalah bagaimana kita menyikapinya. Ada yang diam dan mencari solusi, ada yang hanya mengeluh tanpa henti. Dunia lebih menghargai mereka yang bisa menghadapi badai dengan kepala tegak, bukan mereka yang terus menjerit saat hujan mulai turun. Mengeluh sesekali adalah hal yang manusiawi. Tapi jika itu menjadi kebiasaan, itu akan menjadi racun. Bukan hanya untuk orang lain, tapi juga untuk diri sendiri. Kita akan terus merasa tidak cukup, terus merasa dunia tidak adil, padahal bisa jadi kita hanya belum belajar untuk bersyukur dan menghadapi hidup dengan lapang dada. Dan yang terakhir, adalah kebiasaan selalu ada untuk orang lain. Mungkin terdengar aneh. Bukankah membantu orang lain itu baik? Bukankah menjadi orang yang selalu hadir untuk orang lain adalah hal mulia? Iya, benar. Tapi ketika kita terlalu mudah diakses, orang akan menganggap kita tidak punya harga. Kita hadir setiap kali dipanggil. Kita siap setiap kali dibutuhkan. Kita tidak pernah menolak. Tidak pernah bilang tidak.
Lama-lama orang tidak lagi melihat kehadiran kita sebagai sesuatu yang spesial. Karena sesuatu yang terlalu mudah didapatkan, akan kehilangan nilai. Dan begitulah cara kita kehilangan respek dari mereka. Kita perlu belajar untuk memberi batas. Bukan karena kita egois, tapi karena kita punya harga diri. Kita juga perlu waktu untuk diri sendiri. Kita juga punya batas energi, batas emosi, dan batas kesabaran. Jika kita tidak menjaganya, orang lain akan terus mengambil tanpa pernah merasa cukup. Dan akhirnya, kita sendiri yang kehabisan tenaga. Mengatur jarak bukan berarti kita berhenti peduli. Tapi kita sedang menjaga keseimbangan. Kita tidak ingin menjadi korban dari ekspektasi orang lain. Kita ingin hadir dengan tulus, bukan karena tekanan atau keterpaksaan. Dan untuk itu, kita perlu belajar berkata tidak tanpa rasa bersalah. Kita perlu menyadari bahwa nilai diri kita bukan ditentukan oleh seberapa sering kita membantu orang lain. Nilai diri kita ditentukan oleh seberapa kita bisa menjaga diri kita sendiri. Menjadi kuat bukan berarti selalu ada untuk orang lain, tapi tahu kapan harus hadir dan kapan harus pergi. Semua ini bukan tentang menjadi egois. Ini tentang menjadi bijak. Tentang tahu batas, tahu porsi, dan tahu kapan harus berhenti. Hidup bukan panggung untuk menyenangkan semua orang. Karena pada akhirnya, yang paling bertanggung jawab atas hidup kita adalah diri kita sendiri, bukan mereka. Jika kita ingin dihargai, maka kita perlu menghargai diri kita terlebih dahulu. Jika kita ingin dinilai tinggi, maka kita harus menilai diri kita dengan pantas. Kita tidak bisa mengharapkan dunia memperlakukan kita dengan baik, jika kita sendiri memperlakukan diri kita dengan sembarangan. Jangan mudah membagikan semua yang kita miliki, baik cerita, emosi, maupun waktu. Karena tidak semua orang akan memperlakukan itu dengan baik. Ada yang hanya ingin tahu. Ada yang hanya ingin mengambil. Dan ada pula yang akan meremehkan apa yang kita beri, hanya karena terlalu mudah mereka dapatkan. Jadilah pribadi yang misterius dalam batas yang sehat. Jadilah pribadi yang tidak mudah terpancing. Jadilah pribadi yang kuat dalam diam, dan bijak dalam bersikap. Karena dunia menghargai mereka yang tahu caranya menjaga marwah diri, bukan mereka yang mengumbar segalanya untuk mendapat pengakuan. Kita tidak butuh semua orang mengerti kita. Kita hanya butuh diri kita sendiri yang benar-benar memahami apa yang kita mau, apa yang kita butuhkan, dan apa yang kita perjuangkan. Ketika kita sudah berdamai dengan diri sendiri, maka komentar dan sikap orang lain tidak akan mudah menjatuhkan kita. Jangan terlalu sering membuka pintu hati pada sembarang orang. Jangan terlalu mudah menunjukkan luka kita pada sembarang mata. Dunia ini penuh warna, dan tidak semua warna berniat memberi cahaya. Ada juga yang hanya ingin mengorek, merusak, dan memanfaatkan. Bangun nilai dirimu dengan ketegasan, bukan dengan pencitraan. Dengan kontrol emosi, bukan dengan keluhan yang terus-menerus. Dengan batasan yang sehat, bukan dengan kehadiran yang tak kenal lelah untuk semua orang. Karena nilai dirimu ada pada bagaimana kamu menjaga dirimu. Dan ingatlah satu hal penting, kita tidak akan pernah bisa menyenangkan semua orang. Jadi jangan buang waktumu untuk terus membuktikan sesuatu kepada mereka yang memang tidak pernah benar-benar ingin melihatmu tumbuh. Fokuslah pada dirimu. Bangun dirimu. Jaga dirimu. Kita tidak butuh jadi sempurna. Tapi kita butuh jadi pribadi yang tahu arah, yang tahu batas, yang tahu harga diri. Dan itu semua dimulai dari 4 hal tadi, berhenti oversharing, berhenti overreacting, berhenti mengeluh, dan belajar untuk tidak selalu ada kapanpun orang lain memanggil. Hiduplah dengan tenang. Hiduplah dengan bijak. Karena ketika kamu bisa mengendalikan dirimu sendiri, maka tidak ada satupun orang yang bisa mengendalikanmu. Dan disitulah nilai sejati akan muncul, bukan dari penilaian orang, tapi dari keyakinan dalam dirimu sendiri bahwa kamu layak, kamu berharga, dan kamu cukup. Seringkali yang membuat hidup kita terasa berat bukan karena masalah yang besar, tapi karena kita terlalu sibuk menjaga persepsi orang lain terhadap diri kita. Kita begitu takut terlihat salah. Kita terlalu takut dinilai kurang. Kita hidup dalam ketakutan yang tak terlihat, tapi perlahan menggerogoti ketenangan kita dari dalam. Padahal, kita tidak pernah bisa mengendalikan apa yang orang pikirkan. Sebaik apapun kita bersikap, selalu akan ada celah untuk dikritik.
Sesopan apapun kita berbicara, akan selalu ada telinga yang menafsirkan dengan prasangka. Maka daripada terus menyesuaikan diri agar diterima, lebih baik kita belajar untuk nyaman menjadi diri sendiri. Nyaman menjadi diri sendiri bukan berarti cuek. Bukan juga berarti keras kepala. Tapi berarti kita tahu siapa diri kita, apa nilai-nilai yang kita pegang, dan tidak mudah goyah hanya karena ingin diterima oleh semua orang. Karena yang berdiri di tengah banyak suara adalah kita, bukan mereka. Kita tidak sedang berlomba jadi yang paling disukai. Kita sedang berjuang untuk jadi yang paling damai dengan dirinya sendiri. Dan itu hanya bisa dicapai saat kita berhenti hidup untuk validasi eksternal. Kita mulai memberi nilai pada diri sendiri, bukan menunggu nilai dari komentar orang lain. Kadang dalam hidup, kita juga perlu menyadari bahwa tidak semua keheningan itu berarti kesepian. Ada saat-saat di mana menjauh adalah bentuk perlindungan. Menjauh bukan karena kita benci, tapi karena kita ingin menyembuhkan diri. Karena tidak semua pertempuran harus dihadapi dengan sorotan. Ada banyak luka yang lebih baik disembuhkan dalam sunyi. Saat kita diam, kita belajar mendengar isi hati kita sendiri. Di tengah riuhnya dunia, sangat mudah kehilangan arah. Tapi dalam hening, kita bisa kembali bertanya, apa yang benar-benar penting? Apa yang ingin aku perjuangkan? Dan siapa yang layak kupertahankan dalam hidup ini? Jangan biarkan kebisingan dunia luar membuat kita kehilangan fokus pada misi hidup kita. Karena pada akhirnya, orang yang paling bertanggung jawab atas arah hidup kita adalah kita sendiri. Bukan teman-teman yang datang dan pergi. Bukan lingkungan yang menuntut tanpa memberi ruang. Setiap kita punya peran yang unik. Kita tidak diciptakan untuk menjadi salinan dari orang lain. Maka, tak perlu membandingkan langkah kita dengan langkah orang lain. Mungkin saat ini kita sedang berjalan lebih lambat, tapi bukan berarti kita gagal. Mungkin kita sedang mengambil jalan memutar, tapi bisa jadi itu yang paling aman untuk sampai pada tujuan. Banyak orang terlihat hebat dari luar, padahal sedang berantakan di dalam. Banyak pula yang tampak diam dan tenang, padahal sedang membangun pondasi yang kuat dalam hidupnya. Jadi, berhentilah menilai hidup hanya dari apa yang tampak. Dan lebih penting lagi, berhentilah menilai diri sendiri berdasarkan hidup orang lain. Setiap cerita punya waktunya. Setiap keberhasilan punya prosesnya. Jangan terburu-buru. Yang terlalu cepat tumbuh biasanya rapuh. Tapi yang tumbuh dengan kesabaran, dengan pemahaman, dan dengan kedewasaan, akan bertahan lebih lama. Maka hargai setiap fase dalam hidup kita, bahkan fase-fase yang paling sunyi sekalipun. Belajar untuk tidak menjelaskan semuanya juga penting. Tidak semua orang butuh tahu alasan kita. Tidak semua orang layak memahami keputusan kita. Kadang diam lebih menjelaskan daripada penjelasan panjang yang hanya akan diputarbalikkan oleh mereka yang memang tak pernah ingin mengerti. Jaga energi kita. Jangan biarkan emosi kita habis hanya untuk menjelaskan diri kepada mereka yang tidak pernah benar-benar ingin memahami. Gunakan waktu kita untuk tumbuh, untuk memperbaiki diri, dan untuk memperkuat pondasi hidup kita. Karena pada akhirnya, waktu akan menunjukkan siapa kita sebenarnya, tanpa perlu banyak kata. Berhenti berharap semua orang akan mengerti adalah awal dari kebebasan. Kita bisa hidup dengan lebih ringan, lebih jujur, dan lebih tenang. Tidak lagi terikat oleh ekspektasi yang melelahkan. Dan ketika kita sudah tidak lagi bergantung pada penerimaan orang lain, kita akan benar-benar merdeka. Kita juga harus belajar satu hal penting, tidak semua kehilangan itu buruk. Kadang kehilangan adalah cara Tuhan membersihkan jalan kita. Mengeluarkan orang-orang yang hanya menjadi beban. Membuka ruang bagi hal-hal baru yang lebih sesuai untuk pertumbuhan kita. Mungkin dulu kita pernah merasa hancur karena dikhianati, karena diabaikan, karena ditinggalkan saat sedang butuh-butuhnya ditemani. Tapi lihat sekarang, kita masih bisa berdiri, masih bisa bernapas. Dan bahkan mungkin, kita jadi lebih kuat dari sebelumnya. Luka itu mungkin belum sepenuhnya hilang, tapi kita sudah bisa tersenyum di atas rasa sakit itu. Jangan remehkan prosesmu. Jangan anggap sepi usahamu hanya karena belum terlihat hasilnya. Kekuatan sejati dibentuk dalam proses panjang yang sunyi. Di saat tidak ada yang melihat. Di saat tidak ada yang memuji. Tapi kamu tetap berjalan. Tetap berusaha. Dan tetap menjaga integritasmu.
Itulah hal-hal yang membuatmu bernilai. Bukan popularitas. Bukan jumlah likes atau followers. Tapi keteguhanmu dalam menjaga prinsip. Keberanianmu untuk terus melangkah meski tak ada sorakan. Ketulusanmu dalam memperbaiki diri, tanpa perlu diumbar ke siapapun. Semakin dewasa, kita semakin sadar bahwa menjaga kedamaian batin lebih penting daripada memenangkan perdebatan. Bahwa menghindari konflik bukan berarti lemah, tapi bijak. Bahwa menolak ajakan yang tidak sejalan dengan nilai hidup kita bukanlah kesombongan, tapi bentuk cinta pada diri sendiri. Dan satu hal yang pasti, tidak ada yang bisa memberi kita nilai sejati selain diri kita sendiri. Dunia bisa saja membangun opini, tapi hanya kita yang tahu siapa diri kita sebenarnya. Jadi, pastikan bahwa saat kita melihat diri di cermin, kita melihat seseorang yang pantas dihormati, pantas dihargai, pantas dicintai. Jadilah pribadi yang tidak perlu banyak bicara, tapi kehadirannya terasa. Tidak perlu banyak penjelasan, tapi langkahnya penuh makna. Karena nilai itu bukan dari seberapa keras kita berteriak, tapi dari seberapa tulus kita berjalan dalam diam. Dan saat kamu mulai meragukan dirimu lagi, ingat satu hal ini, kamu tidak perlu membuktikan apapun kepada siapapun, cukup buktikan kepada dirimu sendiri bahwa kamu bisa menjadi versi terbaik dari dirimu, setiap hari, sedikit demi sedikit, tanpa harus kehilangan jati dirimu. Karena orang yang paling bernilai bukanlah yang paling keras suaranya, tapi yang paling kuat pijakannya. Yang tidak sibuk mengejar validasi, tapi sibuk membangun pondasi. Yang tidak mencari tepuk tangan, tapi menabur kebaikan, meski tidak ada yang menyaksikan. Dan dari situlah, perlahan tapi pasti, kamu akan tumbuh menjadi pribadi yang utuh. Yang tidak bergantung pada pengakuan, tapi berdiri kokoh di atas prinsip. Yang tidak sibuk membandingkan, tapi sibuk memperbaiki. Yang tidak lagi berharap disukai semua orang, tapi mulai fokus menjadi orang yang disukai oleh dirinya sendiri. Hidup ini bukan tentang seberapa keras kita membela diri, tapi tentang seberapa tenang kita menyikapi semua hal yang tidak bisa kita kendalikan. Kita tidak selalu bisa mengubah cara orang memperlakukan kita, tapi kita bisa memilih untuk tidak terpengaruh olehnya. Kita punya kuasa untuk tidak membiarkan kata-kata orang asing menentukan arah hari kita. Kadang yang membuat hidup terasa berat bukan karena terlalu banyak beban, tapi karena kita terlalu sering memikul hal-hal yang bukan tanggung jawab kita. Kita simpan semuanya, karena tidak ingin mengecewakan siapapun. Padahal diri kita sendiri sudah kelelahan. Maka belajar melepaskan adalah bagian dari mencintai diri sendiri. Bukan egois, tapi sadar batas. Kita juga harus memahami bahwa tidak semua orang bisa kita bahagiakan. Dan itu tidak apa-apa. Kita bukan penyelamat dunia. Kita hanya manusia biasa yang juga berhak bahagia. Jangan sampai kita sibuk mengisi gelas orang lain, sementara cangkir kita sendiri kosong tak tersisa. Isi dulu dirimu. Bahagiakan dulu hatimu. Baru setelah itu kamu bisa memberi dengan tulus. Kamu tidak harus kuat setiap waktu. Kamu tidak harus tegar sepanjang jalan. Ada kalanya kamu rapuh. Ada masanya kamu ingin menangis dan merasa lelah. Itu bukan tanda kelemahan, tapi tanda bahwa kamu manusia. Jangan terlalu keras pada dirimu. Bahkan langit pun bisa mendung, bahkan matahari pun terkadang tertutup awan. Dan saat kamu merasa semua orang menjauh, mungkin itu waktu yang diberikan semesta agar kamu bisa lebih dekat dengan dirimu sendiri. Waktu untuk mengevaluasi. Waktu untuk merangkul bagian-bagian dari dirimu yang selama ini kamu abaikan. Karena kamu juga berhak didengar, bahkan oleh dirimu sendiri. Penting juga untuk menyadari bahwa tidak semua hubungan yang terlihat indah di luar, benar-benar bahagia di dalam. Jangan iri pada apa yang kamu lihat di media sosial. Jangan merasa gagal hanya karena hidupmu tak seindah potret orang lain. Kamu tidak tahu apa yang mereka sembunyikan. Dan kamu tidak tahu seberapa keras mereka berjuang juga. Kebahagiaan sejati itu bukan pertunjukan. Itu adalah ketenangan yang kita rasakan saat tidak sedang berusaha membuktikan apapun. Itu adalah rasa syukur yang tumbuh dalam sunyi, saat kita bisa melihat hal-hal kecil dengan hati yang besar. Saat kita mulai bersyukur, dunia pun terasa lebih ramah. Banyak hal yang dulu kita pikir penting, ternyata sekarang terasa biasa saja. Dan banyak hal yang dulu kita abaikan, ternyata itulah yang paling berarti. Waktu mengajari kita untuk tidak sembarangan memprioritaskan.
Mengajari kita bahwa yang mahal itu bukan yang bersinar, tapi yang setia hadir di saat gelap. Hidup tidak akan pernah benar-benar stabil. Akan selalu ada gelombang. Akan selalu ada angin kencang. Tapi bukan berarti kita harus menyerah. Kita hanya perlu belajar bagaimana menyeimbangkan perahu. Dan terkadang, cara terbaik untuk tetap bertahan adalah dengan menerima bahwa kita tidak bisa mengendalikan arah angin, tapi kita bisa menyesuaikan layar. Ada banyak luka yang tidak akan pernah sembuh sepenuhnya. Tapi dari luka itu, kita belajar makna empati. Kita belajar untuk lebih mengerti orang lain, karena kita tahu rasanya hancur. Dan itu membuat kita tumbuh bukan hanya sebagai pribadi yang lebih kuat, tapi juga lebih bijak. Orang yang benar-benar dewasa tidak diukur dari usianya, tapi dari caranya merespons ketidakadilan, dari caranya menerima perbedaan, dan dari caranya tetap tenang meskipun hatinya sedang bergejolak. Kedewasaan adalah tentang tidak membalas dendam walau kita mampu. Tentang memilih diam bukan karena kalah, tapi karena kita lebih menghargai damai. Berapa banyak energi yang sudah kita buang untuk membalas komentar negatif? Berapa banyak waktu yang terbuang untuk membuktikan bahwa kita tidak seperti yang mereka katakan? Padahal waktu itu bisa kita pakai untuk membuktikan pada diri sendiri bahwa kita jauh lebih hebat daripada yang mereka kira, cukup lewat tindakan. Jangan biarkan suara orang lain menjadi lagu yang kamu putar setiap hari di kepalamu. Hidupmu bukan panggung pertunjukan untuk menyenangkan semua penonton. Kadang kamu harus menurunkan tirai, mematikan lampu, dan menyendiri. Bukan untuk menyerah, tapi untuk menyusun ulang naskah hidupmu agar lebih sesuai dengan hati. Dan jika ada satu hal yang pantas kamu perjuangkan seumur hidup, itu adalah ketenangan batin. Karena saat hati tenang, pikiran jernih. Saat pikiran jernih, keputusan pun bijak. Dan saat keputusan bijak, hidup akan terasa jauh lebih ringan meski masalah tak berkurang. Jangan juga berharap semua orang akan kembali saat kamu membaik. Karena tidak semua orang pergi karena kamu sedang buruk. Ada yang memang datang hanya untuk numpang lewat. Jangan paksakan mereka tinggal, karena kehadiran yang dipaksakan hanya akan menyakiti lebih lama. Kamu boleh kehilangan siapapun, asalkan jangan kehilangan dirimu sendiri. Jangan sampai kamu berubah hanya agar orang lain tetap tinggal. Jangan korbankan nilai-nilai yang kamu pegang hanya demi disebut baik. Karena kebaikan yang tidak tulus hanya akan mengosongkanmu perlahan dari dalam. Belajarlah untuk tetap rendah hati meskipun kamu tahu kamu benar. Karena kadang, orang tidak butuh dibuktikan bahwa mereka salah. Mereka hanya perlu waktu untuk menyadari kesalahan mereka sendiri. Dan jika mereka tidak pernah sadar, itu bukan urusanmu. Fokuslah pada perjalananmu sendiri. Semakin hari kamu akan sadar, bahwa yang kamu butuhkan bukanlah banyak teman, tapi teman yang bisa dipercaya. Bukan banyak pujian, tapi satu pelukan yang tulus. Bukan banyak panggung, tapi satu tempat di mana kamu bisa menjadi dirimu sendiri tanpa takut dihakimi. Jangan terlalu keras pada dirimu jika hari ini kamu belum sampai ke titik yang kamu harapkan. Kamu masih berjalan. Kamu masih hidup. Itu artinya kamu masih punya kesempatan. Bangkit lagi, walau pelan. Melangkah lagi, walau ragu. Karena tidak ada langkah kecil yang sia-sia, selama itu membawa kamu lebih dekat ke versi terbaik dari dirimu sendiri. Kamu bukan hanya sedang berjuang untuk hari ini, tapi juga sedang membentuk siapa kamu 5 atau 10 tahun ke depan. Maka pastikan, setiap keputusan hari ini adalah bentuk cinta kepada dirimu di masa depan. Kadang kita terlalu sibuk tampil, sampai lupa bahwa diam juga punya nilai. Kita berlomba membagikan setiap detail hidup ke publik, berharap dipahami, dipuji, atau paling tidak diperhatikan. Tapi perhatian itu tak selalu datang dari ketulusan. Sebagian hanya penasaran. Sebagian lagi sekadar menunggu kita terjatuh. Maka, bijaklah memilah mana yang pantas dibagikan dan mana yang lebih baik disimpan rapat dalam diam. Dalam dunia yang penuh kebisingan, kesederhanaan justru menjadi kemewahan. Kesederhanaan dalam bersikap, dalam berbicara, dan dalam menyampaikan isi hati. Tak semua hal harus dijelaskan. Tak semua rasa harus diceritakan. Ada kalanya diam justru menyelamatkan harga diri. Dan ada kalanya tenang justru menunjukkan kekuatan yang sebenarnya. Berlebihan dalam menanggapi hal-hal kecil hanya akan membuat kita tampak tak punya kendali.
Padahal kendali itu yang membedakan orang bijak dan orang reaktif. Semakin tinggi nilai seseorang, semakin tidak mudah ia tergoyahkan oleh hal remeh. Ia tahu kapan harus bicara, dan lebih penting lagi, tahu kapan harus diam. Ia memilih perang yang pantas untuk diperjuangkan, dan membiarkan sisanya pergi bersama angin. Kita perlu belajar memilah suara. Tidak semua suara layak diberi ruang di hati. Tidak semua komentar perlu ditanggapi. Karena kadang, tanggapan kita justru menurunkan nilai kita sendiri. Ketika kita meladeni semua hal kecil, orang tak lagi melihat kita sebagai pribadi yang kokoh, tapi sebagai pribadi yang rapuh dan mudah terpancing. Orang yang bernilai bukan orang yang selalu hadir setiap kali dibutuhkan, tapi orang yang tahu kapan harus hadir dan kapan harus menjaga jarak. Terlalu sering ada bisa membuat kehadiran kita disepelekan. Mereka terbiasa, lalu lupa. Mereka menuntut, lalu tak lagi menghargai. Maka jaga batasmu. Hadir secukupnya, mundur seperlunya. Bukan karena tidak peduli, tapi karena kamu juga perlu menghargai dirimu sendiri. Kita bukan pelampung bagi semua orang yang tenggelam. Kita juga bukan pintu darurat yang harus selalu siap dibuka kapanpun orang lain panik. Ketika kita terlalu sering mengorbankan diri demi menyenangkan orang lain, lama-lama kita pun lupa bahwa kita juga punya kehidupan sendiri yang harus dijaga. Orang akan menilai kita dari bagaimana kita menjaga diri. Dari seberapa pandai kita mengendalikan emosi. Dari bagaimana kita bersikap di saat sulit. Bukan dari seberapa sering kita hadir untuk semua orang. Karena nilai sejati tak diukur dari seberapa ramai kita dikelilingi, tapi dari seberapa tenang kita berdiri bahkan ketika sendirian. Penting juga untuk menyadari bahwa nilai bukan sesuatu yang bisa kita paksakan pada orang lain. Kita tidak bisa memaksa orang untuk menghargai kita. Tapi kita bisa membentuk diri agar layak dihargai. Lewat tindakan, lewat konsistensi, lewat cara kita menyikapi kehidupan tanpa harus berteriak minta diakui. Saat kita mengeluh di media sosial, itu seperti membuka rumah dan membiarkan siapapun masuk lalu menilai. Bahkan merusak. Mereka tak paham cerita di baliknya, tapi akan cepat sekali membuat kesimpulan. Kita mengira keluhan akan membuat kita dimengerti, padahal yang terjadi justru sebaliknya. Kita tampak lemah, dan kelemahan yang diumbar justru lebih sering dijadikan bahan gosip ketimbang empati. Memang ada kalanya kita ingin didengar. Tapi ada tempat yang lebih baik daripada ruang publik. Ada telinga-telinga tulus di dunia nyata yang jauh lebih aman untuk bersandar. Dan jika tak ada satupun, berdoalah. Tuhan tak pernah kehabisan waktu untuk mendengar semua keresahan kita. Kita juga harus ingat, bahwa terlalu sering mengumbar luka bukan membuat luka itu sembuh lebih cepat, tapi justru membuatnya semakin dalam. Karena setiap kali kita membicarakan luka itu di ruang terbuka, kita membiarkan orang lain ikut mencampur tangan. Dan tak semua tangan berniat menyembuhkan. Beberapa hanya datang untuk menyentuh lalu pergi, meninggalkan jejak yang lebih sakit. Kita akan mulai dihargai saat kita tahu bahwa tidak semua hal harus diumbar. Nilai kita terletak pada sikap kita menjaga diri. Kita akan terlihat lebih kuat bukan ketika tidak punya masalah, tapi ketika mampu menyimpan luka dengan anggun, dan tetap berjalan meski langkah terseok. Berhentilah merasa bersalah karena tidak selalu ada untuk semua orang. Kamu juga berhak memprioritaskan dirimu sendiri. Kamu bukan egois. Kamu sedang belajar untuk menghargai waktu dan tenagamu. Karena terlalu sering menjadi tempat sampah emosi orang lain hanya akan menguras jiwamu sedikit demi sedikit, sampai kamu sendiri tak tahu kemana perginya semangat hidupmu. Jangan takut terlihat menjaga jarak. Jarak itu bukan dinding, tapi pagar. Dan pagar dibangun bukan untuk menjauhkan, tapi untuk melindungi. Kamu perlu batas agar kamu tidak habis. Kamu perlu jeda agar kamu bisa kembali pulih. Kamu tidak perlu menjelaskan setiap pilihanmu. Mereka yang benar-benar peduli akan mengerti, bahkan tanpa kamu bicara. Mereka yang tidak peduli, akan tetap salah paham, bahkan setelah kamu menjelaskan panjang lebar. Jadi buat apa menjelaskan kepada yang memang tidak ingin memahami? Pelajaran hidup yang penting adalah ini, jangan terburu-buru ingin disukai semua orang. Fokuslah pada menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Karena orang yang bernilai tidak sibuk memburu validasi. Ia tahu, cahaya sejati akan tetap bersinar meski tidak semua orang menengok ke arahnya.
Lebih baik dihargai oleh sedikit orang karena ketulusan, daripada disukai oleh banyak orang karena kepalsuan. Karena yang sementara akan pergi saat keadaan tak lagi nyaman. Tapi yang tulus akan tetap tinggal, bahkan ketika kamu tak lagi bisa memberi apa-apa selain kejujuran dan keberadaan. Dan jangan biarkan satu penolakan membuatmu meragukan seluruh nilaimu. Kamu bukan satu kejadian. Kamu adalah perjalanan panjang yang penuh makna. Orang yang kehilanganmu karena tidak menghargaimu, sebenarnya sedang kehilangan sesuatu yang berharga tanpa mereka sadari. Nilai seseorang tidak hanya dilihat dari seberapa besar pencapaiannya, tapi juga dari bagaimana ia menjaga martabat dirinya. Dalam dunia yang semakin terbuka dan bebas, menjaga batas adalah bentuk kedewasaan. Ketika seseorang mampu menahan diri untuk tidak memamerkan setiap bagian hidupnya, itu menunjukkan bahwa ia sudah cukup dewasa untuk tahu bahwa tidak semua hal butuh pengakuan dari luar. Ada hal-hal dalam hidup yang justru terasa lebih berharga ketika hanya kita sendiri yang tahu. Seperti kesedihan yang tak diumbar, perjuangan yang diam-diam, dan luka yang disembuhkan tanpa sorotan. Semua itu membentuk karakter yang kuat, dan karakter itulah yang menciptakan nilai sejati. Kita bukan makhluk yang harus terus didengar untuk bisa bermakna. Kadang, justru dengan menjadi pendengar yang baik, kita lebih dihormati. Kita juga harus paham, tidak semua perhatian itu baik. Ada perhatian yang lahir dari rasa peduli, tapi banyak juga yang berasal dari rasa ingin tahu yang berlebihan. Saat kita terlalu sering membuka hidup ke ruang umum, kita tidak hanya mengundang simpati, tapi juga membuka peluang untuk dikritik, dijatuhkan, bahkan dihakimi. Maka penting sekali belajar memilah. Bukan karena kita ingin tertutup, tapi karena kita ingin tetap utuh. Sikap tenang adalah kemewahan di zaman yang serba reaktif ini. Orang yang mudah terpancing, yang selalu ingin membalas, yang terus merasa tersinggung, perlahan kehilangan respek dari sekitarnya. Karena ketenangan itu menandakan kontrol. Dan orang yang bisa mengontrol diri, akan selalu terlihat lebih bijak, lebih dewasa, dan lebih bernilai. Mereka yang mampu tersenyum di tengah cibiran, bukan karena tak punya perasaan, tapi karena mereka tahu, harga dirinya terlalu mahal untuk ditukar dengan emosi sesaat. Mereka memilih diam bukan karena kalah, tapi karena tahu, tidak semua pertempuran layak dimenangkan. Kadang, kemenangan terbaik adalah saat kita memilih melangkah tanpa perlu membuktikan apa-apa. Begitu pula ketika kita selalu menjadi penyelamat dalam hidup orang lain. Kita pikir, dengan selalu hadir kapanpun mereka butuh, mereka akan menghargai kita. Tapi yang sering terjadi justru sebaliknya. Ketika kita mudah diakses, kita pun jadi mudah diabaikan. Hargai waktumu, tenagamu, dan keberadaanmu. Jangan habiskan semuanya hanya untuk menjadi baik di mata orang yang bahkan tidak tahu menghargaimu. Ingat, kebaikan tetap harus disertai batas. Tidak semua yang meminta tolong perlu langsung dibantu. Tidak semua yang mengadu layak diberikan waktu. Ada saatnya kita harus memilih untuk tidak ikut larut dalam masalah orang lain, bukan karena egois, tapi karena kita sadar bahwa hidup kita juga butuh perhatian. Dan saat kamu merasa kecewa karena sudah terlalu banyak memberi tapi tak dihargai, ingatlah ini, bukan orang lain yang salah terus-menerus. Tapi mungkin kamu yang perlu belajar untuk tidak selalu hadir di setiap panggilan. Belajar mengatakan tidak bukan bentuk kejahatan. Itu bentuk cinta terhadap diri sendiri. Orang yang terlalu sering mengeluh tanpa solusi, lama-lama kehilangan simpati. Karena dunia ini sudah cukup berat untuk setiap orang. Mengeluh terus-menerus hanya membuat kita tampak tidak mampu mengatasi hidup kita sendiri. Padahal, orang yang bernilai justru akan tetap tenang meski diterpa ujian berat, dan memilih fokus pada langkah, bukan pada luka. Jika hidupmu penuh masalah, bukan berarti kamu harus menceritakannya ke semua orang. Ada yang bisa menjadi pendengar, tapi tak semuanya mampu memahami. Ada yang terlihat peduli, tapi sebenarnya hanya ingin tahu. Maka jangan buka pintu sembarangan, terutama kepada mereka yang tidak membawa niat baik. Belajarlah menjadi pribadi yang tidak mudah ditebak. Karena nilai seseorang seringkali tumbuh dari misteri. Saat kita terlalu transparan, kita juga membuka celah untuk disalahpahami, dimanfaatkan, bahkan direndahkan. Ada kekuatan dalam ketidakjelasan. Ada ketegasan dalam keheningan. Dan yang tak kalah penting, jadilah pribadi yang tidak mudah goyah oleh komentar luar.
Komentar negatif tidak pernah bisa menghancurkanmu kecuali kamu izinkan untuk menetap di pikiranmu. Kunci menjaga nilai diri adalah dengan menguatkan pikiran. Apa yang kamu yakini tentang dirimu sendiri akan lebih menentukan hidupmu daripada apapun yang orang lain pikirkan. Tegas bukan berarti keras. Tapi berarti kamu tahu kapan harus berkata cukup. Cukup berbagi. Cukup memberi. Cukup hadir. Dan setelah itu, kamu memilih melanjutkan hidupmu tanpa harus merasa bersalah karena menolak. Hidup ini terlalu berharga untuk terus-menerus dihabiskan memenuhi ekspektasi orang lain. Nilai seseorang bukan terletak pada seberapa banyak ia tampil, tapi seberapa ia mampu mengendalikan egonya. Ego yang lapar akan perhatian akan terus mendorongmu untuk terlihat. Tapi jiwa yang tenang tahu bahwa tidak semua sorotan itu sehat. Bahkan cahaya yang terlalu terang bisa membakar. Jadilah seperti air. Tenang, tapi punya kedalaman. Tidak semua hal harus terlihat di permukaan. Karena justru yang paling bermakna, seringkali tersembunyi jauh di dalam. Dan itulah nilai sejati, yang tak mudah diukur oleh mata, tapi dirasakan oleh hati. Dalam hidup, penting untuk tahu kapan harus diam dan kapan harus berbicara. Bukan semua hal perlu ditanggapi, dan bukan semua pertanyaan harus dijawab. Semakin kamu bisa menjaga batasan itu, semakin kamu terlihat bernilai. Karena orang yang tidak mudah ditebak, yang tahu caranya menyimpan rahasia, akan selalu lebih dihargai daripada mereka yang selalu terbuka tanpa filter. Menjaga jarak itu bukan berarti sombong, tapi tanda bahwa kamu tahu batas dirimu. Bahwa kamu sadar tidak semua hubungan layak diperdalam, dan tidak semua orang berhak tahu segalanya tentangmu. Ada hal-hal dalam hidup yang lebih tenang jika hanya kamu dan Tuhan yang tahu. Ada kekuatan dalam ketenangan yang tidak diumbar. Kita juga harus belajar bahwa tidak semua yang kita bantu akan menghargai kita. Kadang justru orang yang paling sering kita tolong adalah orang yang paling mudah melupakan kita. Maka jika kamu sering merasa dimanfaatkan, jangan buru-buru menyalahkan mereka. Bisa jadi kamu yang terlalu mudah memberikan dirimu, tanpa seleksi dan tanpa pertimbangan. Menjadi pribadi yang selektif bukan berarti pelit, tapi berarti kamu menghargai waktu dan energi yang kamu miliki. Kamu tahu bahwa dirimu berharga, dan tidak akan menyerahkan segalanya kepada siapapun tanpa alasan yang kuat. Nilaimu tumbuh saat kamu mulai menjaga dirimu, bukan saat kamu terus mengorbankan diri hanya demi dianggap baik. Hidup ini bukan tentang seberapa banyak yang kamu bagi, tapi seberapa tepat kamu membaginya. Kamu bisa punya hati seluas samudra, tapi bukan berarti kamu harus menampung semua sampah dari orang lain. Jaga hatimu. Bukan agar jadi dingin, tapi agar tidak cepat tenggelam oleh beban yang bukan milikmu. Sementara itu, di dunia digital seperti sekarang, media sosial telah menjadi panggung besar untuk banyak orang menunjukkan keluh kesah. Tapi yang sering dilupakan adalah, semakin sering kita menyuarakan luka, semakin terbaca kelemahan kita. Dan dunia tidak selalu ramah terhadap mereka yang terlalu jujur tentang penderitaannya. Orang yang kuat tidak selalu yang tidak pernah terluka, tapi yang tahu kepada siapa ia harus bersandar. Yang tahu bahwa tidak semua keluh kesah harus disebarkan, karena ada kalanya yang kita butuhkan hanyalah jeda, bukan perhatian. Kadang diam lebih menyembuhkan daripada ribut yang mengundang iba semu. Jangan habiskan waktumu untuk membuktikan dirimu pada mereka yang bahkan tidak ingin mengerti. Fokus saja pada perbaikan diri. Jadilah versi terbaik dari dirimu bukan untuk mendapatkan validasi, tapi untuk menjaga kehormatan. Ketika kamu menjaga martabatmu, kamu akan menarik respek, bukan rasa kasihan. Orang yang bernilai akan memilih jalan sunyi jika memang itu yang terbaik. Ia tidak butuh sorotan untuk merasa hidup. Ia tahu bahwa kebahagiaan sejati lahir dari kejujuran terhadap diri sendiri, bukan dari sanjungan yang fana. Dalam diamnya ada ketegasan, dalam tindakannya ada alasan. Jika kamu sering merasa tidak dihargai, mungkin bukan karena mereka tidak tahu nilai dirimu, tapi karena kamu sendiri belum benar-benar menempatkan dirimu pada posisi yang seharusnya. Hargailah dirimu lebih dulu. Orang lain baru akan mengikuti cara kamu memperlakukan dirimu sendiri. Dan kamu tahu, terkadang orang yang terlalu terbuka tentang hidupnya hanya sedang mencari pengakuan. Tapi yang dicari belum tentu akan datang. Karena dunia ini terlalu sibuk dengan urusannya sendiri. Maka, penting sekali untuk belajar menyimpan.
Tidak semua luka butuh cerita. Tidak semua kebahagiaan butuh penonton. Jadilah orang yang bijak dalam menyaring apa yang perlu dibagikan dan apa yang cukup disimpan. Dalam seleksi itu akan lahir wibawa. Dan dalam wibawa, kamu akan menemukan kedamaian. Orang yang hidupnya tenang bukan berarti hidupnya mudah. Tapi karena ia tahu cara meredam gejolak tanpa membuat dunia ikut terguncang. Orang yang bernilai bukan yang selalu menanggapi, tapi yang tahu kapan harus mundur, kapan harus bicara, dan kapan cukup tersenyum. Karena tidak semua hal di dunia ini layak mendapatkan perhatianmu. Kamu harus belajar memilih medan tempurmu. Jangan buang energimu untuk hal-hal kecil yang tak akan berpengaruh 5 tahun ke depan. Terakhir, jangan terlalu mudah hadir untuk semua orang. Simpan sedikit ruang dalam hidupmu yang tidak bisa diakses siapapun kecuali mereka yang benar-benar tulus. Orang yang terlalu mudah ditemukan, seringkali akan dilupakan. Tapi mereka yang tahu caranya menjaga eksklusivitas, akan selalu dicari, karena kehadirannya terasa berharga. Jadi, mulai hari ini, berhentilah membagi terlalu banyak hal kepada mereka yang bahkan tak layak tahu. Berhentilah bereaksi terhadap hal-hal kecil yang tak membentuk masa depanmu. Berhentilah mengeluh untuk simpati yang tidak pernah benar-benar datang. Dan berhentilah selalu ada untuk orang yang hanya butuhmu saat mereka butuh, bukan karena mereka peduli. Karena kamu bukan boneka yang bisa dimainkan, bukan pelampung darurat yang hanya dicari saat tenggelam, dan bukan lembar pengaduan untuk semua keluhan mereka. Kamu manusia. Kamu punya hak untuk menjaga batas. Kamu punya hak untuk memilih siapa yang pantas tahu tentang dirimu. Dan yang terpenting, kamu punya hak untuk dihargai. Tapi itu hanya akan datang ketika kamu mulai berhenti memberikan segalanya tanpa pertimbangan. Ketika kamu mulai menahan diri. Ketika kamu belajar berkata tidak dengan tenang. Dan ketika kamu menyadari, kamu tidak harus menjadi segala untuk semua orang, cukup menjadi cukup untuk dirimu sendiri. Kadang, kita terlalu sibuk mencari penerimaan, sampai lupa bahwa rasa damai tidak datang dari luar, tapi dari dalam. Ketika kamu belajar tenang di tengah hiruk-pikuk, kamu sedang melatih nilai dirimu. Orang yang tidak tergesa-gesa dalam berbicara, yang tidak mudah tersulut oleh perbedaan pendapat, akan selalu terlihat dewasa, dan kedewasaan itu adalah magnet yang tak terlihat tapi terasa kuat. Kamu tidak butuh menyuarakan setiap kesalmu, apalagi kepada orang yang tidak pernah peduli. Karena sesungguhnya, mengeluh tanpa solusi hanya menumpuk luka tanpa harapan. Jangan menari di atas luka yang kamu pamerkan sendiri, lalu berharap orang ikut bersimpati. Dunia ini keras, dan kadang empati pun butuh alasan yang kuat. Maka jadikan dirimu pribadi yang kuat, bukan yang bising. Di titik tertentu, kamu harus berhenti jadi orang baik yang selalu tersedia. Bukan karena kamu berhenti peduli, tapi karena kamu sadar, memberi batasan itu juga bagian dari mencintai diri sendiri. Kamu berhak istirahat. Kamu berhak bilang tidak. Kamu berhak menarik diri dari situasi yang hanya mengurasmu tanpa pernah mengisi ulang jiwamu. Hidup bukan tentang seberapa sering kamu muncul di kehidupan orang lain, tapi seberapa besar kualitasmu ketika kamu hadir. Jangan biarkan dirimu menjadi sekadar pelengkap suasana. Jadilah seseorang yang diingat bukan karena seringnya kamu hadir, tapi karena berharganya kamu saat hadir. Orang yang bernilai tahu bagaimana membuat kehadirannya bermakna, bukan sekadar ada. Tak perlu ikut lomba berbicara tentang luka dan pencapaian. Tidak semua hal perlu diumbar, tidak semua cerita perlu dikisahkan. Kadang, diam adalah bentuk tertinggi dari kendali. Kamu tidak kalah hanya karena memilih diam. Justru dalam diam yang elegan, kamu sedang menjaga martabatmu tetap utuh di mata dunia yang mudah menghakimi. Luka itu pribadi, keluh itu sakral, dan rasa lelahmu, cukup kamu bagi pada mereka yang bisa dipercaya. Sisanya, cukup kamu obrolkan dengan Tuhan dalam sepi. Karena hanya Dia yang bisa mengerti isi hatimu tanpa prasangka, tanpa tuntutan, dan tanpa menjadikanmu lelucon di belakang layar. Jangan rendahkan dirimu hanya demi ingin terlihat kuat di hadapan orang lain. Seringkali, semakin kita pamerkan perjuangan kita, semakin murah nilainya di mata mereka. Biarkan hasilmu yang berbicara. Biarkan waktulah yang menunjukkan bahwa kamu sedang bertumbuh, meski pelan, tapi pasti. Keheningan bukan kelemahan.
Ia adalah tanda bahwa kamu tahu caranya menata kekacauan dalam dirimu tanpa menciptakan kekacauan baru di luar sana. Orang yang bijak tak akan mengumbar gelombang dalam pikirannya pada setiap pelaut yang lewat. Ia hanya akan berbagi kepada sesama pelaut yang tahu badai itu seperti apa rasanya. Begitu juga dengan emosimu. Jangan jadikan setiap gesekan sebagai alasan untuk terbakar. Belajarlah menjadi air. Tenang, fleksibel, tapi tetap punya daya dorong yang luar biasa. Orang yang terlalu mudah marah bukan terlihat kuat, justru terlihat rapuh. Karena mereka telah meletakkan kendali emosinya di tangan orang lain. Kendalikan reaksi, bukan untuk pura-pura baik, tapi untuk menunjukkan bahwa kamu telah belajar. Hidup ini akan selalu memunculkan hal-hal yang menjengkelkan. Tapi kamu tidak harus selalu menjawab semuanya. Pilihlah dengan bijak, mana yang perlu kamu sikapi, dan mana yang sebaiknya kamu biarkan lewat begitu saja. Menjaga nilai diri bukan tentang menjadi sempurna, tapi tentang menjadi sadar. Sadar bahwa apa yang kamu bagikan, kamu rasakan, dan kamu lakukan akan membentuk persepsi orang tentangmu. Bukan untuk pencitraan, tapi karena kamu tahu, harga dirimu terlalu mahal untuk diukur dari komentar orang yang bahkan tidak mengenalmu sepenuhnya. Menjadi kuat bukan berarti tidak pernah goyah, tapi tahu kapan harus beristirahat dan kapan harus kembali berdiri. Kamu tidak harus ada untuk semua orang, setiap waktu. Keberhargaanmu akan tumbuh saat kamu tidak mudah didapat. Semakin langka sesuatu, semakin bernilai ia di mata orang lain. Kamu bukan sinyal wifi yang harus selalu online. Ada waktunya kamu tidak bisa dihubungi. Dan itu tidak apa-apa. Itu bagian dari cara kamu menjaga energimu, menjaga hatimu, menjaga jiwamu tetap utuh. Karena kamu bukan mesin yang harus terus bekerja hanya agar orang lain puas. Cobalah sekali-sekali untuk tidak merespons pesan. Untuk tidak menjelaskan semuanya. Untuk tidak menjawab sindiran dengan argumen. Karena kadang, nilai terbesar dari diri seseorang terletak pada kemampuannya untuk tenang dalam gelombang yang memancing ribut. Kamu bisa jadi lautan. Dalam, penuh misteri, tidak mudah ditebak, dan tidak mudah dikuasai. Jangan jadi genangan yang setiap dilempar batu langsung beriak. Buktikan bahwa kamu bukan orang yang reaktif, tapi reflektif. Bahwa setiap tindakanmu bukan sekadar reaksi, tapi hasil dari pemikiran. Orang yang terlalu sering bercerita pada semua orang, terlalu sering mengeluh di media sosial, terlalu mudah marah, dan terlalu gampang diminta bantuan, lama-lama akan kehilangan bentuk jati dirinya sendiri. Karena ia bukan lagi hidup untuk dirinya, tapi sibuk menjawab ekspektasi semua orang. Hidupmu bukan panggung hiburan untuk orang lain. Jangan biarkan orang menertawakanmu hanya karena kamu terlalu mudah membuka semua sisi dirimu. Belajarlah menjaga diri. Karena kamu yang paling bertanggung jawab atas harga dirimu. Orang lain hanya akan memperlakukanmu sebagaimana kamu memperlakukan dirimu sendiri. Dan ingat, kamu tidak harus menyenangkan semua orang. Itu bukan tugasmu. Tugasmu adalah jadi pribadi yang utuh, yang tahu kapan bicara, kapan diam, kapan memberi, kapan mundur, dan kapan harus tegas menjaga jarak dari mereka yang hanya datang saat butuh. Jika kamu ingin benar-benar bernilai di mata orang lain, mulailah dari tidak mengejar nilai itu dari mereka. Tapi tumbuhkan nilaimu di mata dirimu sendiri. Ketika kamu mulai menghargai waktumu, menjaga emosimu, menahan lidahmu, dan memilah siapa yang layak tahu tentangmu, saat itulah kamu sedang membangun harga diri yang sejati. Orang yang benar-benar bernilai bukan mereka yang selalu hadir di segala kesempatan, tetapi yang kehadirannya dinantikan karena kebermaknaannya. Ketika kamu terlalu mudah hadir, terlalu gampang memberi, terlalu sering tampil tanpa batas, kamu tidak sedang menunjukkan kasih, kamu sedang mengikis wibawamu sendiri perlahan-lahan tanpa sadar. Sebab, sesuatu yang selalu tersedia seringkali dianggap biasa. Bahkan kadang disepelekan. Kamu perlu belajar seni menjaga jarak. Bukan untuk menjauh, tapi untuk menciptakan ruang agar orang lain bisa merindukanmu, menghargaimu, dan menyadari betapa berharganya dirimu saat kamu hadir. Ruang itu penting. Sama seperti nada yang butuh jeda agar musik terdengar indah, hubungan antar manusia juga butuh batas agar tidak melebur dan kehilangan bentuk. Kadang kamu berpikir bahwa menunjukkan semuanya akan membuktikan ketulusanmu. Tapi ketulusan tak diukur dari seberapa banyak kamu membagikan isi hatimu. Terkadang,
Menyimpan sebagian ceritamu untuk dirimu sendiri adalah bentuk tertinggi dari kebijaksanaan. Karena kamu tahu, tidak semua orang siap menampung kisahmu dengan rasa hormat. Dan tentang emosi, kamu mungkin merasa sah saja untuk meledak saat situasi tidak sesuai harapan. Tapi tahukah kamu, ketenangan dalam tekanan adalah bukti nyata dari karakter seseorang. Orang yang berharga tidak akan membiarkan amarahnya jadi tontonan, apalagi konsumsi publik. Mereka tahu bahwa harga diri yang sejati dibangun di atas fondasi keteguhan, bukan reaksi spontan. Dunia ini tidak akan berhenti hanya karena kamu sedang marah. Dunia juga tidak akan memberi ruang lebih hanya karena kamu terus-menerus mengeluh. Dunia bergerak untuk mereka yang bergerak. Dan jika kamu ingin jadi bagian dari mereka yang diperhitungkan, kamu harus berhenti menyalahkan keadaan, dan mulai menata langkah. Jangan beri ruang bagi sikap yang impulsif menguasai hidupmu. Orang yang terlalu reaktif justru kehilangan arah. Mereka kehilangan kontrol, dan saat kontrol hilang, begitu juga harga diri. Karena sejatinya, bukan perasaanmu yang salah, tapi caramu meresponsnya yang menentukan siapa kamu sebenarnya. Jika kamu ingin hidupmu lebih dihargai, berhentilah berharap validasi dari luar. Bangunlah nilai itu dari dalam. Jadikan integritas sebagai pakaian, dan ketenangan sebagai wajahmu. Dunia bisa jadi tempat yang bising, tapi kamu bisa memilih untuk tidak ikut berisik. Dan di tengah kebisingan itulah kamu akan bersinar, karena kamu berbeda. Jangan jadi cermin yang hanya memantulkan apa yang dilihat dari luar. Jadilah cahaya yang bisa memengaruhi sekitar, bahkan saat gelap sekalipun. Cahaya tidak pernah bertanya apakah gelap akan menghargainya. Ia hanya menyala. Begitu juga kamu. Tumbuh tanpa pamrih, dan bersinar tanpa harus menjelaskan. Dan soal terlalu mudah diakses, kamu perlu menyadari bahwa waktu dan perhatianmu adalah aset. Jangan biarkan semua orang bisa menggunakannya sesuka hati. Kalau kamu tidak belajar bilang tidak, kamu akan terus lelah memenuhi kebutuhan orang lain sambil menelantarkan dirimu sendiri. Dan ingat, mereka tidak akan mengerti lelahmu, karena kamu sendiri yang tak pernah menunjukkan batasmu. Menjadi kuat bukan tentang terus berkata ya pada semua permintaan. Tapi tahu kapan harus berkata tidak demi menjaga kehidupanmu tetap seimbang. Orang yang bernilai bukan mereka yang menyenangkan semua orang, tapi yang tahu siapa yang layak mendapat waktu dan energinya. Ada saatnya kamu harus diam, bukan karena tak bisa menjawab, tapi karena kamu sadar, tidak semua hal layak untuk dijawab. Diam bukan bentuk kekalahan, melainkan kemenangan dari egomu sendiri. Dan disitulah kamu naik satu level dalam hidup, ketika kamu bisa menahan lidah, padahal kamu tahu kamu bisa saja membalas. Ada kalanya kamu merasa ingin didengar, ingin dimengerti, ingin diperhatikan. Tapi saat dunia tidak merespons, bukan berarti kamu tak berarti. Itu tanda bahwa kamu harus kembali pada dirimu sendiri. Mengisi ulang nilai yang kamu cari dari luar dengan kasih dan pengakuan dari dalam dirimu. Sebab penghargaan sejati tidak datang dari banyaknya likes atau komentar, tapi dari kedamaian yang kamu rasakan saat kamu tidak butuh itu semua untuk bahagia. Jika kamu ingin dihargai, maka hargai dulu privasimu. Jangan biarkan setiap gerak-gerik hidupmu menjadi konsumsi publik. Semakin banyak kamu bagikan hal-hal pribadi kepada dunia, semakin kecil ruang untuk menjaga martabatmu sendiri. Bukankah sesuatu yang berharga justru dirawat, dijaga, dan hanya diperlihatkan pada yang benar-benar layak? Mereka yang berkelas bukan karena hartanya, tapi karena ketenangannya. Karena bisa menyaring informasi sebelum bicara. Karena tahu waktu untuk memberi perhatian dan kapan untuk menarik diri. Karena bisa mengatur emosinya, bukan dikuasai olehnya. Dan itu semua bukan karena mereka tidak punya masalah, tapi karena mereka sudah menyatu dengan proses menjadi manusia dewasa. Maka, jika kamu ingin lebih bernilai, perbaiki 4 hal ini. Berhenti oversharing, belajarlah menyimpan sebagian cerita untuk Tuhan dan dirimu sendiri. Berhenti overreacting, latih dirimu menanggapi sesuatu dengan kepala dingin. Berhenti mengeluh, ubah keluhan menjadi tindakan nyata. Dan terakhir, jangan selalu ada untuk semua orang, mulailah hadir untuk dirimu sendiri. Kamu bukan produk yang perlu dipasarkan terus-menerus. Kamu adalah pribadi yang utuh, yang bernilai karena ketegasanmu, karena batas yang kamu bangun,
dan karena cara kamu mencintai dirimu sendiri dengan tidak membiarkan semua orang punya akses terhadapmu. Ketika kamu belajar menjaga jarak, bukan berarti kamu menjauh dari kebaikan. Justru disitulah kamu sedang memberi ruang pada orang lain untuk menyadari nilai dirimu. Terlalu sering hadir dalam kehidupan seseorang bisa membuat kehadiranmu tampak biasa. Tapi saat kamu tahu kapan harus mundur dan kapan harus hadir, kamu sedang membangun rasa hormat yang lebih dalam. Dan kamu tidak perlu menjadi pahlawan yang siap datang setiap kali dipanggil. Kamu bukan cadangan yang bisa dihubungi ketika semuanya pergi. Kamu bukan solusi instan untuk semua orang. Belajar untuk berkata cukup bukanlah keegoisan, tapi cara menjaga energi agar kamu tetap hidup untuk dirimu sendiri. Tidak semua orang harus tahu perjuanganmu. Tidak semua orang berhak melihat air matamu. Ada hal-hal dalam hidup ini yang lebih indah bila hanya Tuhan dan kamu yang tahu. Karena beberapa luka menjadi saksi pertumbuhan. Beberapa tangis menjadi doa yang lebih tulus daripada kata-kata. Dan kamu tidak perlu menjadikannya konten hanya untuk validasi. Dalam dunia yang serba cepat dan penuh eksposur ini, keheningan adalah kemewahan. Mereka yang bisa tetap tenang tanpa harus pamer adalah mereka yang kuat dalam diam. Mereka tahu, kebisingan tidak selalu menunjukkan keberanian. Kadang, diam adalah bentuk tertinggi dari kontrol diri. Kamu boleh kecewa, boleh sakit hati, boleh marah. Tapi pastikan perasaan itu tidak menjadikanmu pribadi yang reaktif. Dunia ini penuh pemicu, tapi kamu tidak perlu jadi peluru. Kamu punya kendali untuk memilih, bereaksi atau bertumbuh. Dan mereka yang tumbuh adalah mereka yang tahu cara menahan diri ketika emosi sedang memuncak. Mengeluh bisa terasa melegakan sesaat, tapi menjadikan keluhan sebagai kebiasaan hanya akan membuat hidupmu semakin berat. Orang tidak akan menghargai orang yang setiap hari berkata dunia ini kejam. Karena semua orang juga sedang berjuang. Dan jika kamu terus menampilkan sisi terburukmu ke publik, jangan heran jika perlahan mereka memilih pergi. Mungkin kamu berpikir, menjadi pribadi yang selalu ada itu menunjukkan ketulusan. Tapi seringkali, ketersediaan yang tanpa batas membuatmu dilihat bukan sebagai sesuatu yang spesial, melainkan sebagai sesuatu yang bisa diambil kapan saja, tanpa rasa terima kasih. Belajarlah memberi dengan batas. Karena cinta yang bijak tahu kapan harus hadir, dan kapan harus memberi ruang. Menjadi dewasa bukan soal umur, tapi soal bagaimana kamu menjaga diri dari kebocoran emosional. Kamu belajar tidak lagi menyiram semua orang dengan cerita tentang dirimu. Kamu belajar tidak langsung terbakar saat dikritik. Kamu belajar menelan sakit dalam diam, dan menyembuhkan diri tanpa menyakiti orang lain. Orang yang bernilai bukan mereka yang selalu bercerita, tapi mereka yang mampu menjadi tempat cerita bagi orang lain. Dan itu hanya bisa terjadi saat kamu membuktikan bahwa kamu bisa dipercaya, bahwa kamu punya kedewasaan untuk tidak menjadikan setiap percakapan sebagai panggung untuk dirimu sendiri. Mereka yang bijak akan memilih kapan harus bicara, dan kapan harus menahan diri. Mereka tidak membagikan segala hal hanya untuk mendapat simpati. Karena mereka tahu, simpati yang dibeli dengan pengungkapan tanpa batas akan cepat usang. Yang tersisa hanya rasa capek, dan ekspektasi yang tak terbalas. Jika kamu ingin membangun harga dirimu, mulai dari menjaga mulut dan emosimu. Karena terlalu banyak berbicara bisa menjatuhkan wibawamu. Dan terlalu sering terbakar bisa membuatmu terlihat rapuh. Nilai seseorang terlihat dari seberapa ia mampu menjaga dirinya tetap utuh di tengah tekanan. Setiap kali kamu menuliskan keluhan di sosial media, tanyakan pada dirimu, apakah ini akan memperbaiki keadaan? Atau hanya sekadar pelarian agar kamu tidak merasa sendirian? Jika kamu jujur, banyak dari keluhan itu bukan butuh solusi, tapi hanya ingin perhatian. Tapi perhatian yang dicari dengan cara itu tidak akan bertahan lama. Orang mungkin akan simpati sekali dua kali. Tapi lama-lama, mereka akan bosan. Karena semua orang punya beban masing-masing. Dan kamu bukan satu-satunya yang sedang berjuang. Dunia tidak akan berhenti untuk memberi panggung pada tangismu yang tak kunjung reda. Kamu harus belajar berdiri, bahkan saat hatimu masih gemetar. Dan soal terlalu mudah hadir, ingatlah bahwa orang yang paling kamu hormati dalam hidupmu bukan karena mereka selalu ada, tapi karena mereka hadir di waktu yang paling tepat. Kehadiran mereka berharga karena langka, dan karena dalam momen itu mereka membawa makna.
Itulah nilai yang sesungguhnya, makna, bukan frekuensi. Jika kamu ingin punya tempat yang kokoh di hati orang lain, jadilah pribadi yang hadir dengan kualitas, bukan kuantitas. Tidak perlu setiap hari muncul. Tapi ketika kamu hadir, pastikan kehadiranmu memberi dampak. Bahkan dalam diam, kamu bisa menginspirasi. Karena kehadiran yang bijak bukan soal banyaknya kata, tapi tentang dalamnya makna. Dan kamu tidak akan bisa jadi pribadi seperti itu jika kamu terus membagi-bagikan hidupmu tanpa seleksi. Pilih siapa yang layak tahu tentang perjuanganmu. Pilih kapan kamu perlu bicara, dan kapan kamu perlu diam. Pilih mana yang harus disampaikan, dan mana yang cukup disampaikan pada Tuhan dalam doa. Terkadang, kekuatan terbesarmu justru tampak saat kamu bisa menyimpan cerita dalam dada, dan tetap tersenyum pada dunia. Bukan karena kamu pura-pura kuat, tapi karena kamu tahu, tidak semua luka harus dipamerkan untuk mendapat simpati. Ada luka yang justru jadi kekuatan karena kamu rawat dalam senyap. Dan saat kamu berhasil melewati semuanya, tanpa oversharing, tanpa overreacting, tanpa mengeluh, dan tanpa menjadi terlalu mudah diakses, kamu akan sampai pada satu titik di mana kamu tidak lagi butuh pengakuan dari luar. Karena kamu sudah cukup. Karena kamu tahu, nilai dirimu bukan ditentukan dari berapa banyak orang yang memperhatikanmu, tapi seberapa kamu mampu menghargai dirimu sendiri. Saat kita mulai memahami nilai diri, maka kita sadar bahwa tidak semua perhatian itu harus dicari. Ada kekuatan besar saat kita memilih untuk tidak tergesa-gesa membagi cerita, tidak buru-buru merespons setiap kejadian kecil, dan tidak mengumbar keluhan kepada dunia. Karena sejatinya, hidup ini adalah tentang bagaimana kita mengelola energi dan menjaga harga diri agar tetap utuh. Kadang, kita lupa bahwa keheningan pun bisa menjadi bahasa yang lebih kuat daripada kata-kata. Dalam keheningan itu, kita belajar untuk mendengar suara hati yang sebenarnya, bukan suara keramaian yang seringkali memecah fokus dan menyesatkan langkah. Orang yang bernilai tidak takut untuk diam, karena mereka tahu, ada kekuatan dalam ketenangan yang tidak bisa diukur dengan kata-kata. Kita juga harus ingat, bahwa emosional yang meledak-ledak hanya akan menimbulkan jarak. Bukan hanya dengan orang lain, tapi juga dengan diri sendiri. Mengendalikan reaksi bukan berarti menahan perasaan, tapi memberi ruang untuk memahami sebelum bertindak. Itu adalah tanda kedewasaan yang sesungguhnya, bukan sekadar kematangan usia. Begitu pula dengan keluhan yang tanpa henti. Jika kita terus-menerus mengeluh, sebenarnya kita sedang menguatkan ketidakberdayaan dalam diri sendiri. Hidup memang penuh tantangan, tapi sikap kita terhadap tantangan itu yang akan menentukan jalan cerita kita. Mereka yang mampu melihat masalah sebagai pelajaran dan kesempatan tumbuh, justru akan lebih dihormati dan dikagumi. Ketika kita terlalu mudah dijangkau, kita seperti memberi akses tak terbatas pada orang lain untuk mengambil tanpa memberi ruang bagi diri sendiri. Ada kalanya kita harus belajar berkata tidak tanpa rasa bersalah. Karena menjaga batas adalah salah satu cara paling efektif untuk mempertahankan harga diri dan keseimbangan hidup. Orang-orang yang bernilai tahu bahwa mereka bukan milik semua orang, dan tidak perlu menjadi milik semua orang. Mereka memilih dengan bijak siapa yang layak untuk mereka beri waktu, tenaga, dan perhatian. Ini bukan tentang ego, tapi tentang menghormati diri sendiri dan orang lain. Belajar menjaga nilai diri bukan berarti kita harus menjauh dari orang lain, tapi bagaimana kita bisa hadir dengan kualitas, bukan sekadar kuantitas. Lebih baik menjadi sedikit tapi berarti, daripada banyak tapi mudah dilupakan. Karena nilai seseorang bukan diukur dari berapa sering dia hadir, tapi dari bagaimana kehadirannya memberi dampak. Ketika kita berhenti berusaha menyenangkan semua orang, kita justru menemukan kedamaian. Kita menyadari bahwa tidak mungkin membuat semua orang puas, dan itu tidak masalah. Fokuslah pada dirimu dan orang-orang yang benar-benar peduli. Investasikan waktumu pada hubungan yang sehat dan saling mendukung. Dalam perjalanan hidup, kamu akan bertemu dengan berbagai macam orang. Ada yang akan menghargai keheninganmu, ada yang tidak. Ada yang mengerti batasanmu, ada yang mencoba melanggarnya. Tapi ingat, pilihan ada di tanganmu untuk siapa kamu membuka pintu hatimu. Jangan biarkan orang yang tidak menghargai membuang-buang waktumu. Terkadang, kamu harus memilih diam ketika orang lain menuntut penjelasan yang tak perlu. Diam bukan berarti lemah, tapi strategi yang penuh kecerdasan.
Diam memberi ruang untuk menenangkan pikiran dan mencegah kerusakan yang lebih besar dari reaksi yang tidak terkontrol. Ketika kita bisa mengelola diri dengan baik, orang lain pun akan lebih mudah menghormati kita. Karena rasa hormat adalah cermin dari bagaimana kita menghormati diri sendiri. Jangan biarkan dirimu menjadi barang yang bisa dipakai sesuka hati orang lain. Kamu lebih dari itu. Jangan takut untuk menetapkan batas, jangan takut untuk melindungi energi positifmu. Hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan dengan mengalah terus-menerus. Ada waktu untuk memberi, ada waktu untuk menjaga diri. Keseimbangan itu adalah kunci agar kita bisa terus bertahan dan berkembang. Setiap orang punya kisah, setiap orang punya perjuangan. Tapi bukan berarti semua kisah harus dipertontonkan, bukan berarti semua perjuangan harus diumbar. Ada kehormatan dalam menjaga sesuatu tetap privat, ada kebijaksanaan dalam memilih apa yang harus dibagikan. Mungkin di mata orang lain kamu terlihat tertutup atau dingin, tapi sebenarnya kamu sedang menjaga apa yang paling berharga, harga dirimu. Karena dengan harga diri itu kamu bisa melangkah lebih jauh tanpa harus terjebak dalam drama yang tidak perlu. Penting juga untuk belajar melepaskan kebutuhan untuk selalu mendapat perhatian. Saat kamu tidak lagi bergantung pada pengakuan orang lain, kamu akan menemukan kedamaian yang sesungguhnya. Pengakuan terbaik adalah yang datang dari dalam dirimu sendiri. Ketika kamu mengendalikan cerita hidupmu, bukan berarti kamu menutup diri. Justru kamu sedang membuka jalan untuk kehidupan yang lebih bermakna, di mana kamu menjadi aktor utama, bukan penonton yang ikut-ikutan. Ingatlah, orang yang bernilai bukan hanya mereka yang terlihat hebat dari luar, tapi mereka yang mampu menjaga integritas dan kesederhanaan di dalamnya. Mereka yang mampu tetap rendah hati, walau dunia tak henti memberikan ujian dan godaan. Jangan biarkan dirimu terperangkap dalam perangkap ekspektasi orang lain. Jalan hidup setiap orang berbeda, dan kamu berhak menentukan ritme dan caramu sendiri. Jangan pernah merasa harus membuktikan sesuatu pada dunia dengan cara yang tidak membuatmu bahagia. Hargai dirimu dengan menjaga apa yang kamu bagikan, reaksi yang kamu berikan, keluhan yang kamu ucapkan, dan kehadiran yang kamu tunjukkan. Karena itu adalah cerminan dari siapa dirimu sebenarnya, dan itulah nilai yang akan bertahan lama di mata orang lain. Di setiap langkah, ingatlah bahwa kamu bukan sekadar makhluk sosial yang harus dipenuhi ekspektasi banyak orang. Kamu adalah individu yang unik dengan batasan dan kekuatan sendiri. Menjaga batas itu bukan untuk menutup diri, tapi untuk menguatkan akar yang membuatmu berdiri tegak. Jangan sampai kamu kehilangan harga diri karena terlalu sibuk mencari perhatian yang fana. Lebih baik membangun kedalaman dalam diri yang akan memancarkan cahaya nyata daripada sekadar sinar yang cepat redup. Saat kamu belajar untuk tidak oversharing, kamu memberikan kesempatan pada orang lain untuk mencari tahu dan menghargai usahamu. Ketika kamu mengendalikan reaksimu, kamu menunjukkan kekuatan yang tidak bisa diukur dengan kemarahan. Saat kamu tidak terus-menerus mengeluh, kamu memberi contoh tentang bagaimana menghadapi hidup dengan kepala tegak. Dan ketika kamu belajar menjaga jarak, kamu membuktikan bahwa kamu mencintai dirimu sendiri. Semua hal ini adalah pelajaran hidup yang tidak mudah, tapi sangat berharga. Karena dengan menjalani semuanya, kamu tidak hanya menjadi pribadi yang bernilai di mata orang lain, tapi yang terpenting, bernilai di mata dirimu sendiri.